Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas 7 keunggulan NASA ya, versi file PDF ini. Nah, sehingga teman-teman nanti bisa punya alasan kenapa harus memperjuangkan NASA, bisa punya alasan kenapa harus sukses di NASA. Nah, juga nanti teman-teman videonya ini bisa di-share ke tim-timnya agar memiliki pola pemahaman, pemikiran yang sama, sehingga nanti langkah kakinya, langkah perjuangannya, dan langkah X-nya juga sama ya. Kita bahas ya. Jika belum membaca uraian ini, percuma membaca uraian lain yang ada di buku ini ya. Keunggulan bisnis apa? Mengapa saya harus bisnis NASA? Alasan kenapa harus menjalankan bisnis NASA? Itu kan karena kan banyak nih orang yang menjalankan bisnis NASA tapi ya sekedar daftar, kemudian nggak aktif, bahkan ID-nya udah belum jadi pun mereka udah nggak aktif. Nah itu karena mereka nggak tahu kenapa harus menjalani bisnis NASA, kenapa harus memperjuangkan NASA. Oleh sebab itu perlu kita pahamkan dan kita memahamkan sehingga nanti mereka, oh ternyata di NASA itu ada keunggulannya loh, seperti itu ya. Ada 7 poin pentingnya, kita bahas satu-satu. Nomor 1 ya, potensi passive income untuk keamanan di hari tua di 70, 80 dan lebih dari 90 tahun. Pekerja yang sekarang sudah berpenghasilan besar, apakah sudah memikirkan dan mempersiapkan masa setelah tidak bekerja lagi? Apalagi setelah pekerja yang tidak punya dana pensiun, apakah juga sudah memikirkan dan mempersiapkan masa setelah tidak bekerja lagi? Kita lihat di sekeliling kita, banyak orang tua mengalami ketidaknyamanan di hari tuanya, seperti fisik sudah sering sakit-sakitan, sementara untuk biaya berapa tidak mencukupi. Ingin meminta anaknya malu dan tidak enak karena sudah punya keluarga, mempunyai tanggung jawab sendiri. Ingin bekerja, akan tetapi banyak tempat kerja yang lebih mengutamakan usia produktif, umur 20-40 tahun. Jarang menerima pekerja yang sudah lansia. Selain itu, kemampuan fisik juga sudah menurun ya. Jika tidak punya penghasilan yang terus-menerus mengalir tanpa harus bekerja dengan cukup atau lebih besar, pasti akan terjadi penderitaan seperti di atas yang biasa terjadi di usia 70, 80 dan lebih dari 90 tahun. Banyak orang-orang yang sudah tua, atau lansia ya, yang menyesal karena sewaktu muda tidak mempersiapkan masa tuanya. Banyak lansia di masa tuanya masih bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terkadang itu pun masih kurang. Lebih baik berusaha untuk sukses di bisnis karena ada harapan passive income daripada diam saja, maka penderitaan di atas pasti terjadi. Oleh sebab itu harus sukses di bisnis yang telah terbukti ada passive income-nya. Jadi mungkin hari ini atau suami kita ya itu masih kuat bekerja, masih kuat menjalani bisnis masih kuat bekerja, masih kuat keluar rumah. Namun ketika nanti umur 60, 70, 80 kan sudah tidak ada lagi orang yang akan memperkerjakan kita. Nah, ketika kita sudah tidak bekerja lah, kita dapat penghasilan dari mana? Padahal untuk hidup ya harus tetap dapat pemasukan, misalkan sakit butuh uang untuk berobat. Nah, seperti itu kan nggak ada orang yang mempekerjakan orang lain ketika orang tersebut sudah tua, karena apa ya, sudah tidak produktif, sudah tidak memiliki tenaga. Jadi ya pasti minimal akan dipensiunkan atau di PHK. Nah, untuk mempersiapkan hal tersebut maka kita butuh penghasilan passive income, yaitu sesuatu penghasilan yang terus mengalir, yang akan terus dapat. Nah, di NASA ini penghasilan itu bisa kita dapat walaupun nanti kita tua, kita akan tiap tanggal 20 minimal akan mendapatkan rabat ya, atau mendapatkan passive income atau mendapatkan penghasilan dari NASA. Nah, dari jaringan-jaringan kita bangun saat ini ya, nanti ketika masa tua pun kita akan tetap terus dapat, seperti itu ya. Jadi berapapun umur kita, nanti NASA akan tetap produktif memberikan kita rabat dari hasil jaringan kita bangun. Kalau kita kerja ikut orang, misalkan perusahaan yang kita tempat kerja itu merintis dari nol hingga sukses, kemudian kita tua di PHK,
perusahaan yang sukses itu tidak akan menanggung biaya hidup kita ya. Kalau sudah berhenti kerja ya sudah, gaji juga akan di stop. Namun kalau di NASA, walaupun kita nanti sudah tua, kita akan tetap mendapatkan penghasilan ya, tetap mendapat rabat. Nah, jadi buat jaga nih nanti kalau kita hari tua itu loh. Nah, itu ya. Jadi potensi passive income untuk keamanan hari tua. Jadi kita hari tua itu sudah ada jaga nih pemasukannya, ada sumber pemasukannya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi hidup itu tidak hanya untuk hari ini ya kan, tapi untuk masa mendatang. Nah, kita itu juga harus bisa memikirkan kehidupan di masa mendatang. Nah, mempersiapkan, karena sebaiknya orang itu mempersiapkan masa depan ya. Kayak kita hidup di dunia kan, kita juga harus mau mempersiapkan tentang akhirat. Nah, sama ketika di dunia pun tentang urusan dunia, kita juga harus mempersiapkan ketika di hari tua. Seperti itu ya. Jadi hidup itu harus berpikir tentang jangka panjang. Kedua ya, poin kedua, potensi bisnis yang dapat diwariskan. Dikutip dari salah satu postingan Facebook Humas PT NASA, Bapak Joni Rianto ya. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Nah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tentu tanpa sedih jika ada mitra bisnis yang meninggal dunia, tetapi bangga karena perjuangan bisnis almarhum dan almarhumah tetap memberikan warisan pensiunan atau bisnis kepada ahli warisnya yang bisa diperoleh rutin bulanan. Berikut hanya sebagai contoh prestasi dan kebanggaan beberapa mitra yang telah meninggal dunia dengan meninggal warisan pensiunan atau bisnis berdasar data bulan Mei dalam kondisi perekonomian nasional. Bahkan dunia babak belur akibat pandemi Covid ya. Mitra dari Jember itu tetap dapat rabat ya, walaupun beliau sudah meninggal, dia akan tetap dapat rabat 17 jutaan. Nah, itu nanti karena orangnya sudah meninggal, nanti yang menerima rabat tersebut itu ahli warisnya itu yaitu anak-anaknya. Seperti itu ya. Mitra dari Bekasi 6,9 juta, mitra dari Jogja 19,5. Kemudian dan agama Islam diajarkan agar meninggalkan ahli waris dalam keadaan bercukupan ya. Hadis ya. Terus saya baca lah. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu kaya, itu lebih daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada sesama manusia. Sesungguhnya apa yang kamu nafkahkan dengan maksud mencari ridha Allah, pasti kamu diberi pahala termasuk apa yang dimakan oleh istrimu. Jika tindakan kita bisa menginspirasi banyak orang, maka mari kita lakukan sebanyak mungkin kebaikan dan lebih tekun, karena kita adalah penerang jalan dalam impian mereka. Amin. Postingan yang luar biasa datang merupakan salah satu bukti nyata bahwa binasa bisa diwariskan. Karena yang diwariskan berupa aset yang berkembang, maka sangat mungkin yang dapat didapatkan ya akan semakin banyak terus-menerus dan selama-lamanya. Ini ya. Jadi kemarin itu ada beberapa mitra yang meninggal dunia. Nah, tapi dia kan tiap bulan dapat rabat dari NASA nih, dari hasil jaringan dia bangun. Ketika meninggal dunia, nah, itu ya rabatnya nggak berhenti. Nah, rabatnya terus mengalir tiap bulan. Nah, yang terima nanti ahli warisnya gitu. Jadi kita meninggalkan ahli waris itu berkecukupan walaupun kita meninggal dunia. Seperti itu ya. Beda kalau orang bekerja ikut perusahaan, misalkan meninggal dunia, ya udah tempat yang kosong itu tadi, tempat yang kita kerjakan tadi akan diganti oleh orang baru. Namun keluarga yang ditinggalkan ya sudah berhenti, nggak dapat nggak dapat penghasilan, nggak digaji, nggak diberi uang ya kan. Kalau sudah meninggal ya sudah, perusahaan akan mencari orang-orang baru, sudah seperti itu. Tapi kalau di NASA rabatnya itu yang tiap bulan didapatkan ya akan dialihkan ke ahli warisnya, akan tetap dapat. Jadi nama mitra usahanya akan diganti menjadi nama mitra usaha ahli warisnya, seperti itu ya. Itu dapat diwariskan sehingga kita bisa meninggalkan nanti anak turun kita, anak cucu kita dalam keadaan berkecukupan. Kan enak nih, kita udah capek-capek membangun, ya udah sekali kerja dapat selama-lamanya gitu ya.
terbukti tahan krisis dibandingkan dengan ketahanan bisnis konvensional ya. Alasan mengapa perusahaan NASA bisa bertahan atau awet dalam menghadapi krisis. Perusahaan NASA produknya banyak, terhitung saat buku ini dibuat ada sekitar 300 produk. Produk NASA meliputi berbagai aspek seperti produk kebutuhan, rumah tangga, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kecantikan, dan kesehatan. Perusahaan NASA memiliki banyak supplier ya. Jadi produk NASA itu banyak ya, yang meliputi segala kebutuhan manusia. Jadi pasti lakunya gitu loh. Jadi udah terbukti lakunya dan pasti lakunya seperti itu. Sambil minum ya ini ya. Perusahaan NASA marketingnya banyak ya. Dalam ini marketing NASA adalah semua mitra. Jadi marketingnya banyak itu karena mitranya itu banyak, jadi banyak mempromosikan, jadi semakin banyak dikenal orang. Jadi karena sistem gotong royong itulah NASA akan tetap berdiri kokoh ya, itu karena banyak yang memikirkan, kalau ada kendala banyak yang merumuskan solusi. Kalau konvensional, kalau perusahaannya susah ya yang dipikir yang memikirkan kan siapa tuh direkturnya ya kan, jajarannya. Nah pekerjanya ya penting aku dapat gaji kan gitu. Kalau sistem multi level seperti NASA ya yang memikirkan banyak orang, mitra-mitranya ya mulai dari yang kecil-kecil kayak pohon itu akar serabut ya, semakin banyak akarnya ya semakin kokoh ya karena banyak memikirkan seperti itu. Perusahaan NASA banyak yang menjaga, banyak yang mendoakan, banyak yang bergantung dalam bisnisnya, yaitu ratusan ribu jaringan, supplier, komisaris, tim manajemen, petani yang ambil bahan bakunya, supir pembawa bahan baku serta produk, pegawai gudang yang tersebar seluruh Indonesia, jasa pengiriman, beserta keluarga masing-masing dan lain-lainnya. Jadi banyak yang mendoakan, banyak yang menjaga ya, mulai dari karyawan pabriknya yang membuat produk, kemudian bahan-bahan dari petaninya yang tepat ambil bahan mentahnya, kemudian pengirimannya, suppliernya ya, kemudian mitra-mitranya, keluarga si mitra-mitra pasti mendoakan bisnisnya lancar gitu ya. Kemudian direksinya segitu. Kemudian kurir-kurirnya kan seneng kan dapat banyak packingan, banyak mendoakan akhirnya seperti itu. Inilah kekuatan menjalankan bisnis itu bergotong royong, banyak yang mendoakan, jadi bisnisnya akan tetap kokoh. Perusahaan NASA modelnya dari banyak aspek, yaitu perusahaan, supplier, dan semua jaringan. Jadi kita nggak perlu modal ratusan juta untuk bikin produk, udah NASA itu sudah ada yang menyediakan, kita tinggal memasarkan begitu. Seluruh jaringan bersama manajemen perusahaan juga ikut memberikan solusi jika terjadi tantangan. Jadi kalau ada masalah pasti banyak memikirkan, nggak kita pikir sendiri, banyak membantu. Urusan bisa dibantu perusahaan, supplier, dan semua jaringan. Contoh proyek kepala sawit, misalkan kita mau masuk ke kelapa sawit bingung jelasinnya, nanti NASA bisa support kita gitu ya. Perusahaan PT NASA menyediakan teknik support, supplier pupuk menyediakan pendamping lapangan, sedangkan jaringan yang mempunyai lapangan dengan jaringan mempunyai proyek. Ketika mitra kurang semangat, disemangati perusahaan apa di jaringan. Menyediakan pelatihan untuk seluruh mitra, bisa dari perusahaan apa dan jaringan. Terdapat ribuan tempat usaha di mana disediakan oleh tempat setiap mitra maupun stokis, SC ya, dan kantor layanan gudang. Sistem dalam menjalankan bisnis NASA sudah ada dan dibuktikan kesuksesannya oleh banyak orang. Pajak dan perizinan sudah diurus oleh perusahaan sehingga mempermudah ratusan ribu mitra aktif dalam menjalankan bisnis NASA. Ya perizinan udah dipikir perusahaan, jadi kita tuh enak, nggak perlu mikir sendiri. Mitra mengejar uangnya sendiri berdasarkan fee marketing atau royalti dari presentasi omset. Jadi semakin bekerja keras semakin banyak hasilnya. Jadi kita itu kalau di NASA semakin bekerja keras, semakin semangat akan semakin besar hasilnya. Beda kalau kita misalnya kerja ikut orang, antara semangat dan males ya tetap hitungannya akan harian kan gitu. Kita bisa melihat di berbagai media massa selama pandemi Covid, banyak perusahaan yang diumumkan tutup atau bangkrut, bahkan ada yang sampai diiklankan untuk dijual. Ya seperti dimuat dari Detik
Finance ya pada tanggal 2 Agustus. Giant mengumumkan bahwa seluruh gerainya ditutup secara bertahap ya, mulai tanggal 21 sampai 30. Giant saja sudah tutup ya, karena pandemi. Tapi NASA nggak mengumumkan tutup ya. NASA tetap bertumbuh omsetnya. Dimulai dari Detik Finance pada 18 Mei, pengelola Centro Department Store dan Parkson Department Store PT Toshi Sentosa dinyatakan bailit. Ini karena pandemi Covid ya, krisis, tutup ya, banyak tutup. Kemudian dimulai dari CNBC tanggal 6 Februari menyatakan ada ratusan hotel yang bangkrut dan memilih untuk dijual. Dari Kanal Bali ya, 26 Oktober 2021, imbas pandemi kendaraan wisata di Bali telah dijual. NBC 25 Maret 2021, ada 30 juta UMKM gulung tikar karena corona. Ya ini ya, jadi ini panjang. Jadi terbukti ya bahwa konvensional itu kalau ada krisis itu mudah tutup, mudah bangkrut. Nah, karena lalu lintas orang jadikan kan sepi, perekonomian lesu. Namun bisnis jaringan, bisnis NASA dia tetap berjalan ya. Dia tetap bertumbuh. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca sendiri filenya ya. Nah, terbukti bisnis NASA ini tidak tutup padahal pandemi corona 2 tahun ya kan. Kita di NASA ya kayaknya baik-baik saja, nggak masalah kan gitu. Nah, langsung tak lompati ya keempat biar videonya tidak terlalu panjang. Keempat, potensi duplikasi semakin bertumbuh sehingga kita tidak mengulang-ulang pekerjaan selama-lamanya seperti bisnis konvensional. Ini saya bacakan dari penulis ya. Saya mau menceritakan profesi saya dahulu. Saya seorang PNS, punya toko komputer sejak tahun 90 ya. Saat menjalankan toko komputer, pekerjaan kulaan perangkat hardware. Kemudian saya rakit ya. Pekerjaannya kulaan perangkat hardware, kemudian saya rakit. Komputer sudah selesai dirakit kemudian dijual. Keuntungannya rata-rata 200.000. Jika ingin menambah untung lagi, ya saya lakukan lagi, yaitu kulaan lagi, dirakit lagi, dijual lagi. Untung 200.000. Kemudian pengen dapat untung lagi, kulaan lagi, dijual lagi, dapat untung. Nah, terus menerus saya melakukan hal yang sama serta diulang selama-lamanya. Jadi pengulangan, kalau konvensional itu pengulangan, ya kan? Kerjanya itu aja dan terus menerus dan berulang-ulang. Gitu. Hal ini karena saya dahulu masih bekerja active income. Fenomena active income adalah bekerja untuk mencari uang. Jika tidak bekerja maka tidak mendapatkan uang. Jadi kalau saya nggak ngerakit, ya nggak bisa jualan komputer kan gitu. Nah ini ya, cash flow kuadran ya. Pegawai, kemudian self employer, kemudian bisnis, kemudian investor. Nah, kita di NASA itu sebenarnya diajari untuk menjadi pebisnis, yaitu mengerjakan yang tidak berulang-ulang itu loh. Berbeda dengan bisnis NASA, ya, PT NASA menawarkan kepada Anda bisnis yang bersistem. Kita bekerja untuk membangun aset, nanti hasil kita adalah mitra menduplikasi teori, cara, dan contoh yang sama. Hal ini akan menjadikan bisnis NASA terdapat potensi duplikasi semakin tumbuh, sehingga kita tidak mengulang-ulang pekerjaan selama-lamanya seperti konvensional. Nah itu tadi ya. Jadi kalau di NASA itu kita tidak mengulang-ulang. Nah contoh gini, kita mengajari tim kita 100 tim ya, cara sukses, cara ngembangin jaringan, cara dapat income di NASA. Kemudian tim kita nanti dia akan berjalan, terduplikasi ke bawahnya. Nah kan kita ngajarnya cuma sekali tadi di awal, tapi tim kita sudah jalan ke bawahnya, nanti jalan lagi ke bawahnya, terduplikasi ke bawahnya gitu. Tapi income kita akan terus dapat. Nah jadi memahamkannya sekali, kita dapat income berkali-kali. Sama kayak misalkan kita nanam pohon kelapa, nanamnya sekali, tiap 2 bulan sekali, ketika panen ya udah pohon kelapa akan terus dapat dipanen tiap 2 bulan sekali, seperti itu ya. Sama kayak bisnis NASA, memahamkan tim kita sekali, kemudian terduplikasi, udah sampai ke bawah-bawah, makin bertumbuh dan makin berkembang.
Berbeda misalkan kita jualan tadi ya, jualan komputer ya, beli beli perangkatnya, dirakit-rakit, dijual. Besok beli lagi perangkat, dirakit-rakit, dijual. Besok lagi beli perangkat, dirakit-rakit, dijual. Seperti itu dan terus berulang-ulang. Kalau binasa kan enggak. Kita pahamkan sekali tim kita untuk jalan, untuk menduplikasi, dia akan terus bergerak ke bawah. Padahal kan kita kan memahamkannya cuma sekali. Itu ya. Jadi kerjanya sekali, dapatnya berkali-kali. Gitu. Poin kelima, potensi pensiun dini dengan tenang, bebas waktu, bebas finansial, sehingga tidak harus bekerja. Ketika ingin bekerja, maka hanya bentuk kebahagiaan bukan karena tekanan serta tidak dikejar target. 3 hal penting di dunia ini, yaitu memiliki uang, memiliki waktu, dan memiliki tenaga. Kebanyakan pada umumnya hanya memiliki 1 atau 2 dari 3 itu. Waktu, uang, tenaga ya. Ketika masih muda punya tenaga ya. Ketika masih muda masih punya tenaga, masih sehat, masih kokoh, punya waktu. Tapi kan tidak punya uang karena belum bisa bekerja. Nah, ketika sudah bekerja, dia punya uang dan punya tenaga. Yang namanya kerja kan punya tenaga, tapi tidak punya waktu. Karena apa? Hidupnya untuk bekerja terus-menerus, ya kan? Ketika pensiun, ketika hari tua, dia punya waktu, tapi kadang juga punya uang, kadang enggak. Terus kemudian dia tuh sudah tidak punya tenaga, kan sudah tua kan, sudah pensiun enggak punya tenaga. Jadi kita tidak bisa menikmati hidup. Yang paling enak adalah masih muda punya waktu ya, masih muda punya waktu, kemudian punya uang, setelah punya tenaga. Jadi kita bisa menikmati hidup ini, bisa pergi kemanapun yang kita mau, liburan nggak harus nunggu hari Minggu, nggak harus nunggu hari merah, tanggal merah. Jadi kita bangun jaringan dulu nih, nah kita punya income yang terus menerus mengalir. Nah kan kita masih muda, masih bisa, nggak harus nunggu tua. Sukses dinasti itu nggak harus nunggu harus tua ya, bisa sukses secepatnya, namun dengan langkah-langkah yaitu membangun tim, membangun jaringan. Nah ketika income-nya mengalir, nah kita bisa menikmati hidup walaupun masih muda, nggak harus nunggu hari tua. Seperti itu ya. Tung Desemaring maupun Anthony Robbins mengemukakan bahwa kebebasan finansial dan kebebasan waktu adalah sebuah kondisi di mana tidak perlu bekerja lagi selama sisa hidup Anda, namun masih memiliki pemasukan cukup untuk membiayai gaya hidup Anda. Jadi ya kita mau pergi kemana pun kita sudah tetap punya uang, tetap ada penghasilan terus mengalir. Seperti itu ya. Jadi setidaknya itu kita itu bisa segera nyantai secepatnya, nggak harus nunggu hari tua, karena sudah ada income yang terus mengalir, yaitu bisnisnya. 6. Potensi kerja sekali ya, terima hasilnya berkali-kali. Tadi sudah saya singgung ya. Semakin tumbuh besar selama-lamanya. Ini ya contoh ya. Contoh kerja sekali dapat hasil sekali. Jualan, pegawai, dokter, artis, toko kelontong ya. Ini contohnya kerja sekali dapatnya sekali. Jualan contoh ya, saya jualan produk, jualan baju, closing ya udah dapat uang keuntungan. Besok pengen dapat keuntungan lagi bagaimana? Ya harus jualan lagi ya kan. Kalau closing baru dapat uang. Misalnya pegawai, hari ini kerja ya dapat gaji, kalau nggak kerja ya nggak dapat. Besok pengen dapat gaji ya harus kerja lagi gitu ya. Dokter ya, hari ini buka praktek, kalau ada pasien ya dapat penghasilan. Besok kalau pengen dapat penghasilan lagi bagaimana? Ya harus buka praktek lagi kan gitu. Jadi kerja sekali dapatnya sekali. Artis hari ini manggung dapat bayaran. Besok kalau pengen dapat bayaran lagi bagaimana? Ya harus manggung lagi. Nah lusa ya harus manggung lagi kalau pengen dapat bayaran. Jadi kerjanya sekali ya dapatnya sekali gitu ya. Contoh ya, kerja sekali dapat berkali-kali. Misalkan menyewakan properti, misalkan kita punya kontrakan, bangunnya sekali, kemudian dikontrakkan tiap bulan, kan dapat dari orang yang menyewa itu. Nah,
bulan depannya dapat lagi, bulan depannya dapat lagi. Bangunnya kan sekali rumah kontrakan, tapi dapatnya berkali-kali terus menerus. Deposito bank, naruh uang di bank, dapat bunganya ya. Tiap bulan dapat. Menanam saham, kemudian membeli franchise, dapat bagi hasilnya tiap bulan. Terus tadi saya juga mencontohkan misalkan nanam kelapa, nanamnya sekali, ketika sudah besar dan berbuah tiap 2 bulan sekali pasti panen, seperti ya. Kerja sekali dapatnya berkali-kali terus menerus selama kelapanya itu menghasilkan, ya akan dapat penghasilan. Dan yang terakhir adalah membangun jaringan bisnis. Kita membangun jaringan sekali, ketika jaringan terbentuk dia akan terduplikasi semakin besar beranak pinak. Nah, kita akan dapat terus menerus ya. Kerjanya sekali, bangunnya sekali, dapatnya berkali-kali. Ini keuntungan bisnis. Sehingga nanti kita bisa memiliki kebebasan finansial. Pertanyaannya, apa dan bagaimana peluang penghasilan pasif income dapat dijalankan oleh semua orang ya. PT NASA menawarkan bisnis bersistem, bekerja untuk membangun aset berupa mitra yang menduplikasi teori, cara, dan contoh yang sama. Hal ini menjadikan binasa memiliki potensi bekerja sekali, terima hasilnya berkali-kali, semakin tumbuh besar dan selama-lamanya. Catatan, jika ada yang sedikit lupa bagaimana cara kerja sistem duplikasi marketing, bisa baca buku Jurjitu 2 ya. Kemudian yang terakhir ya, ini terakhir, potensi penghasilan puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliar rupiah per bulan tanpa syarat ya, tanpa latar belakang, tanpa pengalaman kerja atau keterampilan khusus. Untuk mendaftar bisnis tidak ada syarat khusus ya. Walaupun Anda lulusan SD, SMP, bahkan tidak sekolah pun masih mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa berpenghasilan puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliar rupiah. Coba sekarang Anda mau bekerja di mana selain di bisnis yang ada potensi penghasilan puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliar rupiah tanpa syarat, tanpa latar belakang pendidikan, tanpa keterampilan khusus, tanpa pengalaman kerja dan lain-lain. Oleh karena itu, potensi binasa berbeda dengan pekerjaan di luar binasa, yang mana potensi tersebut hanya bisa diraih melalui binasa saja. Ini ya, mari kita lihat beberapa pekerjaan yang diinginkan oleh banyak orang pada umumnya. Gaji PNS ya, golongan 3A itu 2,5 juta sampai 4,200.000. Golongan 2B ya 2,6, golongan 3C 2,8, golongan 3D 2,9, golongan 4 3 jutaan sampai 5 juta. Ini golongan 4 sampai ya dibaca ya. Golongan 5E 3,5 sampai 5,9. Gaji bupati dan tunjangan. Peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2000 ya, perubahan nomor 9 tahun 1980 tentang hak keuangan administrasi kepala daerah. Seorang bupati mendapat gaji pokok 2,1 juta. 2,1 ya, bukan 21 juta per bulan. Sedangkan menurut peraturan presiden nomor 68 2021 tentang tunjangan jabatan pejabat negara tertentu, bupati mendapat tunjangan 3,7. Jadi totalnya hanya mendapatkan 5,8 juta bupati ya. Presiden dan wakil presiden ya. Ini ya. Tunjangan presiden ditetapkan sebesar 32.500.000. Sedangkan wakil presiden 22 juta. Ya kan? Presiden saja itu gajinya 32.500.000. Wakil presiden 22 juta. Padahal di NASA kita bisa mendapatkan lebih dari itu. Nah, kita nggak harus jadi presiden untuk mendapatkan penghasilan besar. Nah, misalkan kita kerja ikut orang saja, misalkan PNS, minimal kita harus kan kuliah kan, lulusan kuliah. Itu pun gajinya sekitar 3 juta sampai 5 juta. Lah di NASA, walaupun kita nggak sekolah, lulusan SD atau bahkan nggak lulus, kita tetap boleh gabung NASA. Nah, kemudian kita bisa dapat penghasilan besar. Namun dengan syarat itu tadi ya, bangun jaringan, mengembangkan bisnis. Jadi NASA itu nggak melihat latar belakang kita siapa, seperti itu ya. Pernah bertanya dengan teman yang jabatan sebagai kepala marketing di salah satu swalayan ternama.
Dia mengaku gajinya sekitar 3,5 juta per bulan. Jika ingin contoh nyata dan lebih banyak lagi, Anda bisa membuktikan sendiri dengan bertanya kepada orang-orang di sekitar Anda yang mempunyai jabatan serupa. Anda juga bisa dengan menelusuri info di internet mengenai gaji-gaji pekerja yang diinginkan. Kesimpulan. Nah, kita sudah sampai kesimpulan ya. Uraian di atas merupakan potensi bisnis yang hanya bisa diraih di bisnis NASA. Alasan beberapa mitra NASA yang memutuskan untuk berhenti atau pindah dari bisnis NASA dikarenakan mereka masih menganggap bisnis NASA seperti pekerjaan pada umumnya. Mereka masih menganggap bisnis NASA hanya mendapatkan penghasilan saja dan belum mengetahui kelebihan atau potensi yang didapatkan di bisnis NASA. Alasan bergabung di bisnis NASA ya, memiliki penghasilan tambahan ya. Nanti kita bisa share ini ya, memiliki usaha sendiri, menambah pergaulan, mengembangkan kepribadian ya, meninggalkan warisan, memiliki kebebasan waktu, bebas dari hutang, membukan orang tua, berbakti pada orang tua, memiliki komunitas positif, bermanfaat untuk orang lain, pensiun dengan tenang, hidup di masa tua lebih tenang, ingin keliling dunia, ya keliling Indonesia, ingin keliling dunia bisa, karena income-nya kan besar. Ingin beribadah dengan tenang, ingin punya yayasan kemanusiaan dan lain-lain ya. Jadi itu tadi uraian ya tentang 7 keunggulan bisnis NASA yang bisa kita dapatkan di NASA ya. Nah, sehingga kita punya alasan kenapa harus memperjuangkan NASA, kenapa harus sukses di NASA. Itu semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kita review lagi ya. Yang pertama tadi apa tadi? Yang nomor 7. Potensi penghasilannya puluhan juta ya, tanpa memandang siapa kita ya. Kemudian nomor 6, kerja sekali dapatnya berkali-kali. Nomor 5, bisa pensiun dini, memiliki tenaga, waktu dan uang ya, hidupnya nyantai. Nomor 4, potensi duplikasinya bertumbuh, jadi nggak ngulang-ngulang ke pekerjaan. Nomor berapa tadi selanjutnya? Nomor 3 ya, terbukti tahan krisis ya. Nomor 3, terbukti tahan krisis, urainya seperti tadi. Nomor 2, bisnisnya bisa diwariskan, income-nya bisa diwariskan, rabatnya sudah didapat bisa diwariskan. Nomor 1, potensi passive income untuk keamanan hari tua. Semoga bermanfaat. Silakan share video ini kepada tim-timnya agar terjadi duplikasi pemahaman, pola pikir dan sudut pandangnya sama, sehingga semangatnya sama, suksesnya sama. Semoga bermanfaat. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.